salam sejahtera bagi kita semua, salam pendidikan. Yang terhormat Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, Ibu Profesor Dr. Farida Nugraheni Magister Humaniora beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Dosen Pembimbing Mata Kuliah Seminar Program Profesi Guru, Ibu Dr. Anda Awi Hidayati Magister Sains. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Penguji Ujian Seminar, Bapak Dr. Andes Ismail Magister Pendidikan, dan Ibu Agustini Kadarwati Magister Sains, serta para audiens sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ade Yusuf. Saya mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara dengan nomor induk mahasiswa 222514027. Para audiens yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil ujian seminar program profesi guru saya mengenai paradigma baru terhadap makna guru. Bapak Ibu dosen yang terhormat, adapun isi pembahasan yang akan saya paparkan pada video ini antara lain. Yang pertama, pengalaman belajar saya selama masa perkuliahan PPG Prajabatan Gelombang 2. Yang kedua, pembelajaran bermakna dari mata kuliah yang telah saya pelajari. Kemudian yang ketiga, desain invensi atau desain inovasi yang saya kembangkan. Yang keempat, rencana tindak lanjut dari desain yang telah saya rancang. Kemudian yang terakhir, mengenai perubahan paradigma makna guru itu sendiri. Pemaparan yang pertama mengenai pengalaman belajar saya selama masa kuliah PPG Prajabatan Gelombang 2 ini. Saya telah mempelajari 12 mata kuliah, yang diantaranya yang pertama Filosofi Pendidikan Indonesia, kemudian Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya, yang ketiga ada Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan, yang keempat ada Prinsip Pengajaran dan Asesmen yang Efektif dalam Bimbingan Konseling 1 dan 2, kemudian yang kelima ada Praktik Pengalaman Lapangan atau PPL. PPL dilaksanakan dalam dua tahap, PPL 1 dalam semester 1 dan PPL 2 pada semester 2. Kemudian proyek kepemimpinan 1 dan 2 sama seperti PPL, proyek kepemimpinan juga dilaksanakan secara dua tahap dalam semester 1 dan semester 2. Kemudian nilai kejuangan, kemudian pengantar pendidikan ABK atau pengantar pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir ada pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya, Bapak Ibu yang berbahagia, setelah saya merefleksi mata kuliah yang telah saya tempuh, saya memiliki banyak pengalaman dalam mempelajari setiap mata kuliah. Pengalaman yang bermakna muncul ketika saya mempelajari berbagai mata kuliah dalam PPG Prajabatan ini. Saya mendapatkan pengalaman baik secara teori maupun praktik, yang membuat saya mampu memahami setiap hal yang saya pelajari pada mata kuliah dalam PPG Prajabatan ini. Pengalaman tersebut dibangun melalui akar merdeka, di mana di setiap topik itu alur tersebut diberikan berbagai kegiatan yang mengasah kemampuan dalam berpikir kritis, berkolaborasi, kemudian mendemonstrasikan, mengkoneksikan, dan merancang serta merealisasikan aksi nyata. Banyak hal yang saya dapatkan dari berbagai pengalaman mata kuliah yang telah saya pelajari. Menurut saya, seluruh mata kuliah memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berarti dan bermakna bagi saya. Berdasarkan berbagai refleksi dari mata kuliah tersebut, terdapat mata kuliah yang sangat memberikan pengalaman pembelajaran paling bermakna bagi saya, yaitu pada mata kuliah inti praktik pengalaman lapangan atau PPL 2 untuk bimbingan konseling pada semester 2. Ya, pada pengalaman bermakna mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 bimbingan konseling ini membahas mengenai 4 topik. Topik yang pertama mengenai layanan dasar yang mencakup layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, dan bimbingan lintas kelas. Kemudian topik kedua mengenai layanan responsif yang meliputi dari konseling individu dan konseling kelompok. Kemudian yang ketiga ada layanan perencanaan individual. Yang keempat ada layanan dukungan sistem yang melibatkan kolaborasi dan kerjasama dari berbagai pihak yang bersangkutan. Pengalaman lapangan 2 untuk bimbingan konseling selama melaksanakan PPL, ada beberapa pengalaman yang bermakna yang saya alami sebagai mahasiswa praktikan. Di antaranya yang pertama, interaksi dengan peserta didik. Nah, di sini melalui kegiatan PPL ini, mahasiswa praktikan saya
Saya selaku mahasiswa praktikan berkesempatan untuk berinteraksi langsung dengan peserta didik di sekolah. Nah, pengalaman ini membuat saya untuk dapat lebih memahami karakteristik dan kebutuhan individual para peserta didik yang beragam latar belakang sosial, budaya, dan kemampuan belajar. Pengalaman ini membuka mata mata saya dan membuka pikiran saya tentang pentingnya menghargai dan memahami pemahaman peserta didik, sehingga di sini saya dapat mengembangkan pendekatan pembelajaran layanan yang lebih efektif yang seperti apa. Kemudian yang kedua, memberikan pembelajaran atau layanan secara nyata. Melalui PPL 2 ini, saya dapat merasakan secara langsung bagaimana menjadi seorang guru di kelas secara nyata, bagaimana menjadi seorang konselor dalam menangani sebuah permasalahan. Kemudian di sini saya menghadapi tantangan dan kesempatan untuk mencoba berbagai strategi dalam mengajar, mengelola kelas, dan menyampaikan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, di sini saya dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan rekan guru maupun staf sekolah. Pada pelaksanaan PPL tahap 2 ini memberikan kesempatan bagi saya juga untuk membangun hubungan yang erat dengan peserta didik, selain dengan peserta didik, tentu dengan rekan guru. Pengalaman ini memungkinkan saya untuk menjadi pribadi yang lebih empatik, peduli, dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik, dan berkolaboratif dengan rekan guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran atau kualitas layanan dalam bimbingan konseling. Selanjutnya, pengalaman dalam mengembangkan materi atau pembelajaran layanan. Selama PPL, saya sebagai mahasiswa praktikan terlibat dalam merancang pembelajaran perangkat ajar yang dikembangkan melalui materi layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan kurikulum. Nah, di sini pengalaman ini membantu saya untuk menjadi pribadi yang lebih kreatif dan terampil dalam menyusun rencana pembelajaran yang lebih menarik dan bermakna. Selain itu juga secara kolaboratif lebih terasah. Nah, yang terakhir di sini adalah refleksi dan pengembangan diri. Dalam PPL tahap 2 ini memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan refleksi secara teratur, yang mana melalui refleksi ini saya dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan saya dalam mengajar, serta membuat perbaikan dan pengembangan pribadi yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, semua pengalaman ini menjadi bagian dari proses pembelajaran yang penting dan dalam proses pematangan kepribadian saya dalam melaksanakan PPL tahap 2 ini. Pengalaman yang bermakna ini tidak hanya membantu saya untuk meningkatkan kompetensi mengajar, tetapi juga membantu saya untuk membentuk sebuah sikap dan kepribadian yang berkualitas pada diri saya untuk menjadi seorang guru yang ideal, guru yang profesional, maupun guru yang serta guru yang peduli terhadap peserta didik. Bapak Ibu sekalian, berikut saya tampilkan dokumentasi kegiatan dari pelaksanaan layanan BK pada saat saya melaksanakan kegiatan PPL 2 atau praktik pengalaman lapangan 2. Adapun PPL 2 yang saya laksanakan bertepatan di SMP Negeri 1 Jaten, Karanganyar, yang mana saya telah melaksanakan beberapa layanan BK dan layanan mengajar. Nah, berikut saya paparkan kegiatan layanan mengajar atau layanan bimbingan konseling yang saya berikan. Baik, selain itu saya juga telah melaksanakan kegiatan non-mengajar pada saat pelaksanaan PPL 2. Adapun beberapa kegiatan non-mengajar yang telah saya laksanakan, diantaranya berupa ikut mendampingi kegiatan MPLS, kemudian ikut mendampingi kegiatan P5 atau proyek penguatan profil prajurit Pancasila pada peserta didik kelas 7 dan 8, kemudian mengadakan kegiatan, ikut bekerjasama dalam pengadaan kegiatan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi remaja yang bekerjasama dengan pihak Puskesmas Jaten. Kemudian ada kegiatan pengembangan guru, yaitu berupa kegiatan workshop penyusunan KOSP dan perangkat ajar dan media pembelajaran.
bagi guru SMP Negeri 1 Jaten yang dinarasumberi oleh Bapak Pengawas Pendidikan Kabupaten Karanganyar, serta kegiatan koordinasi secara rutin dengan guru BK dan atau guru pamong yang setiap hari dilakukan. Selanjutnya mengenai artefak hasil refleksi yang terpilih dari mata kuliah yang paling bermakna. Berikut beberapa artefak yang saya tampilkan. Selama pelaksanaan PPL, saya melaksanakan layanan dasar dan layanan responsif maupun layanan perencanaan individual dan layanan dukungan sistem. Nah, adapun layanan-layanan yang telah saya laksanakan, saya rekam dan saya buat administrasinya. Dan berikut yang artefak kegiatannya saya rekam: pelaksanaan layanan bimbingan klasikal, kelompok lintas kelas, konseling kelompok, konseling individual maupun kegiatan perencanaan individual. Pada laman YouTube yang linknya saya tampilkan pada video, serta beberapa artefak lainnya seperti perangkat pembelajaran dan media pembelajaran yang saya buat dan saya kembangkan selama saya melaksanakan PPL 2 di SMP Negeri 1 Jaten. Nah, berikut modul ajar sebagai artefak penyusunan perangkat pembelajaran yang saya buat. Baik, selanjutnya mengenai desain invensi atau desain inovasi yang telah saya kembangkan. Pada mata kuliah praktik pengalaman lapangan 2 untuk bimbingan dan konseling, terdapat banyak sekali potensi untuk menciptakan sebuah invensi atau inovasi yang dapat memberikan dampak positif pada bidang pendidikan. Di sini, saya menerapkan hal yang saya telah pelajari dalam pembelajaran, yaitu pada topik 1 yang membahas mengenai praktik layanan dasar, di mana salah satu layanan yang akan saya kembangkan dalam penerapan desain invensi yang saya lakukan ini adalah pada layanan bimbingan klasikal. Nah, desain invensi atau inovasi yang telah saya coba terapkan pada layanan dasar bimbingan klasikal pada PPL 2 adalah menyusun dan mengembangkan perangkat layanan yang sesuai dengan peserta didik dan kurikulum yang berlaku di sekolah, yaitu mengembangkan modul layanan yang berdasarkan kurikulum Merdeka 2023. Berikut penampakan modul layanan BK yang telah saya kembangkan sebagai desain invensi atau desain inovasi. Selanjutnya, mengapa saya memilih modul layanan yang saya kembangkan ini menjadi desain invensi yang coba saya terapkan di sekolah? Nah, berikut beberapa alasannya. Jadi, modul layanan yang saya kembangkan sebagai desain invensi yang ini dapat digunakan sebagai acuan atau fokus layanan bimbingan yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, adapun penyusunan dan pengembangan modul layanan ini dilakukan berdasarkan hasil bimbingan dan diskusi dengan guru pamong, serta diperkuat dengan adanya kegiatan workshop penyusunan KOSP dan penyusunan perangkat pembelajaran berdasarkan kurikulum Merdeka 2023 di sekolah tempat PPL tahap 2 saya. Sehingga dapat dikatakan bahwa modul layanan yang telah saya susun ini telah disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kemudian selain itu, saya telah memperoleh pengalaman dan pengetahuan sebelumnya dari mata kuliah selama masa PPG, khususnya pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional atau mata kuliah PSE yang membahas mengenai penerapan konsep KASEL dalam pendidikan. Nah, modul ini telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di dalam fase perkembangan peserta didik. Kemudian, selain itu juga pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang membahas mengenai konsep Geser Dewantara yang sinkron dengan yang mana ternyata telah disesuaikan dan disinkronisasi dengan isi dengan modul ini. Nah, konsep pendidikan Geser Dewantara ini telah sesuai dengan konsep kurikulum Merdeka saat ini. Berdasarkan hal tersebut, saya memilih modul layanan BK ini menjadi desain invensi atau desain inovasi dalam pembelajaran. Modul ini juga telah sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah.
Baik, selanjutnya modul layanan BK ini saya jadikan sebagai desain invensi dikarenakan modul ini merupakan implementasi dari kurikulum Merdeka. Nah, di dalamnya memuat nilai-nilai profil belajar Pancasila yang berdasarkan pada aspek-aspek SKKPD yang sesuai dengan topik layanan yang diberikan. Kemudian penerapan metode atau metode problem atau project based learning di dalam modul yang telah saya susun itu terdapat LKPD atau kegiatan bagi peserta didik yang dirancang dalam yang berfungsi sebagai pemahaman maupun pengembangan berdasarkan UCA atau Understanding, Comfortable, dan Action. Nah, di dalam modul tersebut terdapat LKPD. Berikut penampakan LKPD yang memuat UCA atau Understanding, Comfortable, dan Action-nya. Selanjutnya, untuk rencana tindak lanjut dari desain invensi yang telah saya kembangkan berikut. Berdasarkan hasil desain invensi atau inovasi pembelajaran yang telah saya susun, maka strategi atau tindak lanjut yang dapat diimplementasikan antara lain berupa: yang pertama, melakukan validasi dan verifikasi modul layanan. Di sini harus dipastikan bahwa modul layanan yang telah saya susun ini dapat diverifikasi atau divalidasi oleh pihak yang berwenang, seperti dosen pembimbing, koordinator PPL, atau pihak sekolah yang berwenang lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa modul ajar tersebut dapat sesuai dengan standar atau persyaratan yang berlaku dalam kurikulum 2023. Nah, kemudian yang kedua, menguji coba modul layanan. Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan sebagai tahap evaluasi awal. Setelah diuji cobakan, modul dapat diuji cobakan melalui kelompok kecil peserta didik misalnya. Nah, kemudian diobservasi tentang keefektifan dan kelayakan modul tersebut. Hal ini akan dilakukan untuk membantu menemukan potensi perbaikan yang mungkin dapat digunakan untuk menyempurnakan modul sebelum diterapkan secara luas. Selanjutnya yang ketiga, mengembangkan materi dan media layanan. Modul layanan yang digunakan sebagai acuan dalam memberikan layanan bagi peserta didik sehingga guru dapat mengembangkan materi dan media layanan yang paling efektif sesuai dengan kondisi peserta didik, dan pada akhirnya kegiatan layanan dapat diberikan yang akan diberikan itu dapat dilakukan secara optimal, efektif, dan efisien. Nah, kemudian perlu melakukan bekerjasama dan berkolaborasi dengan guru dan staf sekolah. Hal ini perlu melibatkan guru dan staf sekolah dalam proses implementasi modul layanan. Maka kegiatan BK yang diberikan oleh guru BK akan memperoleh dukungan yang lebih luas dan lebih mudah menerapkan perubahan yang diperlukan. Nah, kolaborasi ini juga diperlukan untuk memfasilitasi pertukaran ide dan praktik terbaik antar sesama pendidik, sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran atau mutu pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, perlu melakukan evaluasi dan monitoring. Nah, melakukan evaluasi secara berkala atau bertahap terhadap implementasi modul layanan juga merupakan hal yang perlu ditekankan. Memantau perkembangan peserta didik, efektivitas penggunaan modul, dan dampaknya terhadap hasil belajar peserta didik, sehingga evaluasi dan monitoring perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi perbaikan dan yang diperlukan. Nah, yang terakhir, adaptasi dan pengembangan lanjutan. Jadi, kurikulum dan kebutuhan pendidikan dapat berubah dari waktu ke waktu, sehingga jika ada perubahan pada kurikulum atau kebutuhan baru yang muncul, perlu adanya di sini perlu melakukan adaptasi dan pengembangan lanjutan pada modul layanan agar tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan yang terbaru. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, setelah memaparkan pengalaman dan pembelajaran bermakna serta desain invensi yang saya pilih, saya mendapatkan pemahaman baru mengenai makna guru. Yang pertama, guru harus menerapkan prinsip pendidikan dengan student oriented.
Ya, maksudnya, guru perlu memahami pentingnya siswa sebagai subjek aktif dalam pembelajaran, sehingga segala kegiatan pembelajaran yang disusun, diberikan, dan diimplementasikan harus dapat memberikan kebermaknaan yang berarti bagi peserta didik. Kemudian, yang kedua, paradigma baru yang telah saya peroleh adalah guru bukan hanya sekedar fasilitator. Menjadi fasilitator berarti guru mengajak murid untuk berpendapat, opini, dan saling berdiskusi. Tetapi tidak hanya itu, guru harus lebih dari itu. Guru juga berperan sebagai pembimbing, motivator, serta figur orang tua yang membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan mandiri mereka dalam hal yang benar. Nah, yang terakhir, paradigma baru yang saya peroleh setelah mempelajari serangkaian kegiatan PPG ini adalah guru merupakan pembelajar sepanjang hayat. Maksudnya, menjadi guru bukan berarti sudah menjadi seseorang yang sempurna dan ideal, tetapi menjadi seorang guru harus tetap mau terus belajar dan mengembangkan berbagai kemampuannya, sehingga guru dapat memberikan pendidikan bagi perkembangan peserta didik yang terus berkembang di kemudian hari. Baik, sebagai penutup ada sebuah kutipan dari Ridwan Ali Akbar, seorang influencer pendidikan. Nah, saya mengutip kalimat beliau bahwa kualitas guru tidak diperoleh dari berapa lama ia mengajar, melainkan dari berapa banyak ia belajar. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, pemaparan mengenai ujian seminar program pendidikan profesi guru saya mengenai paradigma baru terhadap makna guru dan desain invensi yang saya kembangkan, kemudian pengalaman bermakna yang saya pelajari selama ini. Akhir kata, saya tutup presentasi saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.